Halo. 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 Saya Billy Saputra Butar-Butar dari kelompok 5 dengan nomor absen 7 dari 11 IPA 6. Kali ini saya akan ngebahas tentang Konstitusi Undang-Undang Dasar dari periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Setelah proklamasi, Indonesia memakai Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai konstitusi pertama. Awalnya sistemnya presidensial, tapi sejak November 1945 berubah jadi parlementer agar lebih stabil. Di masa ini terjadi agresi militer Belanda 1 tahun 1947 dan agresi militer 2 tahun 1948 saat Belanda berusaha merebut kembali Indonesia. Akhirnya, setelah konferensi meja bundar, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar 1945 diganti menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Kenalkan, nama aku Nurmalia Setiawan dari kelas 11. Selanjutnya, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, pada periode ini Indonesia itu menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, konstitusi ini itu berlaku setelah hasil konferensi meja bundar pada 27 Desember 1949. Itu membuat Indonesia menjadi serikat terdiri atas beberapa bagian, kayak Republik Indonesia, Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, dan lainnya. Namun sistem ini tuh nggak berjalan lancar gitu guys. Banyak banget rakyat yang merasa itu cuma akal-akalan Belanda aja untuk memaksa Indonesia. Akibatnya sebagian besar negara bagian secara bertahap itu melebur kembali ke Republik Indonesia. Nah, akhirnya pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat ini tuh dibubarin dan diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Perkenalkan, nama saya Joanna dan saya akan menjelaskan Indonesia pada periode 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Indonesia pada saat itu menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara ini menandai berakhirnya bentuk negara federal yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak menghendaki bentuk negara federal karena dianggap memecah belah persatuan. Oleh sebab itu, muncul keinginan kuat untuk kembali ke negara kesatuan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuklah panitia bersama yang bertugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar baru. Kemudian, rancangan itu disetujui oleh Badan Pekerja Komunitas Nasional Indonesia Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Senat Republik Indonesia Serikat. Setelah mendapat persetujuan, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 resmi diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkan sistem federal yang sebelumnya berlaku. Jadi, perkenalkan nama saya Cantika Gracia Huta-Julun, nomor absen 10. Sananya, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menetapkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri bersama kabinet yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara, Presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Meskipun sistem ini memberikan ruang bagi demokrasi, kenyataannya tuh pemerintah menjadi tidak stabil karena sering terjadinya pergantian kabinet akibat perbedaan kepentingan antar partai di parlemen. Nah, ketidakstabilan politik tersebut menghambat jalannya pemerintahan dan mengganggu pembangunan nasional. Situasi politik yang semakin kacau mendorong Presiden Soekarno untuk mengambil tindakan tegas. 5 Juli 1959, beliau mengeluarkan dekret presiden yang berisi keputusan untuk membubarkan Undang-Undang Dasar 1950 dan mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang sah hingga sekarang. Nama saya Dimas Alwaimawan. Saya ingin menjelaskan periode 5 Juli 1959 sampai sekarang.
Nah, periode ini dimulai dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan presiden sebagai kepala pemerintahan. Setelah dekret, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin di bawah Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan masa Orde Baru di bawah Soeharto yang menekankan stabilitas dan pembangunan, tetapi membatasi kebebasan politik. Perkenalkan, nama saya Fairi Alfarisi Zulkarnain. Oke, jadi tadi setelah teman saya Dimas membahas deskripsi awal tentang masa konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, setelah tahun 1959 kembali ke awal lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini saya mau bahas setelah Orde Barunya. Jadi setelah Orde Baru runtuh pada tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami beberapa perubahan atau yang disebut amandemen. Jadi ada apa aja sih? Apa tujuannya? Tujuannya dulu deh. Jadi tujuannya itu biar konstitusi Undang-Undang Dasar ini tuh bisa lebih demokratis, lebih terbuka, dan juga lebih mengikuti perkembangan zaman atau fleksibel. Oke, jadi ada berapa kali amandemen? Ada 4 kali amandemen. Yang pertama itu Oktober tahun 1999, yang kedua itu Agustus tahun 2000, yang ketiga itu ada November tahun 2001, yang keempat Agustus tahun 2002. Yang pertama, kita bahas yang pertama dulu. Amandemen yang pertama, Oktober 1999, ini menegaskan bahwa masa kepemimpinan presiden hanya 2 periode atau 10 tahun. Dan juga dia memperkuat peran DPR. Oke, lanjut yang kedua. Amandemen yang kedua ini dia memperkuat hak asasi manusia atau HAM. Dan juga dia memperluas otonomi daerah. Nah, lanjut ke amandemen yang ketiga. Sebentar, tangan saya pegel. Ya, baiklah. Amandemen yang ketiga ini dia bulan November tahun 2001. Dia memperkenalkan pemilihan presiden secara langsung atau pemilu yang sekarang masih dipakai nih, pemilu. Kemarin tuh 2024 kita habis memilih presiden baru kan. Nah, dan juga dia membentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi atau MK dan juga Komisi Yudisial atau KY. Nah, lanjut kita ke amandemen yang keempat. Jadi, amandemen yang keempat itu Agustus 2002. Dia menegaskan kembali prinsip keadilan sosial dalam kenegaraan kita. Dan juga dia menyempurnakan aturan terkait DPR, MPR, dan juga DPD. Oke, jadi itulah 4 amandemen yang sudah dilakukan di Undang-Undang Dasar 1945 di negara tercinta kita ini, Indonesia. Nah, jadi tujuan dari semua amandemen itu yang lain dan yang tidak bukan itu untuk memperkuat demokrasi kita dan juga membuat biar undang-undang kita tuh bisa mengikuti zaman lah atau fleksibel, dan juga dia terbuka sifatnya. Dia tidak ada salahnya untuk mengamandemen karena itu bisa dibilang tuh nggak mengubah secara langsung, tapi dia bisa dibilang menyempurnakan. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.